setengah 12 kan tutup nih. Emang tutup jam seberapa nih? Apa itu tutup, men? Tutup hanyalah mitos, men. Tutup hanyalah mitos. Tadi kan ada pertanyaan, hari dia emang bukannya jam sabaraha? Kemis biasana buka. Kemis? Kamis, dari mulai Kamis. Akhir-akhir ini mulai Kamis. Jadi Pokoknya mah Senin Selasa Rabu? libur. Oh, jadi khusus weekend. Oh, nice. Pasca Pasca. Covid, Oh. Pasca kunjungan Covid. kan kurang. Oh iya bener ya. Heeh. Pasca Covid. Kudu terus makan. Harus bertahan hidup. Muter otak gimana caranya, Bang? Akhirnya memutuskan untuk buka hanya di weekend. Dari Kamis. Emang dilarang weekday? Nggak dilarang sih, cuman karena emang kadang sepi, kadang rame kan. Oh. Cuman seseringnya sepi. Lebih sering sepi weekday. Lebih sering sepi weekday, apalagi kalau hujan. Oh, terbaik. Hujan weekday. Terbaiknya. Mana di bawah pakai tiket dia. Ya eta Cuman apa? ya cuman nggak jadi masalah lah. Eh, Rezeki kan sudah ada yang ngatur gitu, Pras. betul, harus yakin. Sini santai. Tapi sejauh ini ada tuh sih yang ngeluh bahwa saya tuh pengen ke up and down tapi tiketing di bawahnya kudu bayar tiket, malah lebih mahal tiket daripada pisang keju di dia gitu kan. Itu sih ngeluh gitu. Aya. Ah. Rata-rata ya seperti itu, cuma ada kumaha tuh. Peraturan tetap peraturan. Iya betul. Peraturan tetap peraturan ya harus ditaati. Bener. Ya, Pras bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Pras. Bebas lah naonnya, Asli. asal bahasa Jerman da teu ngartieun bahasa Jerman. Bisi gitu. Bebas. Ya buka teh hari Kamis sampai Kamis sampai Minggu. Minggu. Jam Kamis dari mulai jam 1 sampai Minggu jam 8. Jadi bisa dibilang buka teh selama saya bangun kedainya buka. oh, Kalau saya tidur pun ya bangunin aja. tutup hanya ketika tidak ada. Yoi. Tapi semoga tahun depan lebih baik lah. Ya, semoga tahun depan bisa konsisten kayak kedai-kedai yang lain. Buka teh aya jam tayangnya yang jelas gitu. Ya apa nih awalnya. Nah, saya kan ningali tuh di Instagram bahwa di sini tuh ada camping. Anjay. Camping ya. Itu buat glamping badannya disebutnya. Disebut glamping, kalau glamping mah kemewahan. Oke. Lebih ke camping bintang 5 lah gitu. Camping bintang 5 Camping mewah gitu dah. segala disediakan ya. Karena ya kasuran kan, kayak kasur, ada bantal, sleeping bag sih jelas. Nah, itu paket-paketnya kumaha sih, Pak? Paketnya biasanya kita ambil paket tenda gede nih, masuk 5-6 orang. Hitungannya 600.000 udah sama tiket, udah sama sarapan, welcome drink. 600.000. Berarti seorang cuma 100.000 dong. Anjir, Welcome drink, terus snack, api unggun kita sediain, Wih. colokan listrik, lampu tenda semua udah disediain. Jadi Tinggal masuk. Kalau makanan ya beda lagi lah, jajan ya. Makanan jajan di luar itu lah kalau jajan. Kecuali kalau sarapan pagi itu kita kasih. Sarapan juga dikasih. Iya. Wah, anjay. Itu untuk yang 6 orang. 6 orang. Ada juga anak kecil. yang kecil maksimal 3 lah kita masuk biar nyaman ya. 4 sebenarnya bisa, cuman pas sedek-sedek Siga peda miranya jajar. ngajajar nangkara kabayang gitunya heureun gitu. Ya, jadi masuknya 3. Tumpuk-tumpuk. Oke. Harganya 375, fasilitasnya sama. 375.000. Murah berarti ya. Ya, Termasuknya kalau seperti itu mah. terima kasih. Emang Terima kasih murah, kalau murah. seperti Terima itu. kasih. Itu. Terus ada yang reguler. Reguler maksudnya? Reguler tuh yang cuman tenda pada umumnya yang on the ground gitu. Isinya matras sama sleeping bag. Harganya 175. Isi 4 orang. Untuk 4 orang. 4 orang. Anjay. Berarti tinggal makan kompor portable, makan Kursi kastrol merenya, kursi lipat, iya, kursi sofa lipat, bebas. bebas. Bade si dulu. Api unggun kadang disediain. Mun misalkan teu hujan kan api unggun suluh tinggal ngala. Dari dia mah terus. Moal nepikeun ka gundul meureun.
Waduh, mau ditanami sawit apa gimana tuh? Sekitaran lah ya. Sekitaran lah. Aduh, janganlah, galunggung mah harus dijaga, jangan sampai kayak gitulah, jangan sampai gundul. Aman. Kita jaga lestari pokoknya mah. Bener. Jadi di up and down teh sebetulnya bisa nyampe malam ya? Bisa nyampe malam, kadang sampai pagi. Sampai pagi. Jadi Kadang buka Kamis tutup Minggu gitu, we. buka Kamis tutup Minggu. Heeh. Oke. Soalnya masih banyak orang yang mengira ternyata kakak mah teu bisa cenah jam 5 kaluhur mah. Itu teh habit dulu pas new normal. Oh, Setelah oke. PSBB new normal habitnya ada perbuk katanya bukanya sampai jam 4. Iya dulu. Tapi tapi kesininya udah mulai longgar akhirnya bisa lah jam berapapun kesini, bahkan pengunjung paling pagi teh 4:30 Gelo, 4:30 ke dia nanaonan. Sunrise Hunter. Oh, Sunrise. Best oh Sunrise. ya kan di sini kan sunrise ya. Sunrise, men. Terbaik. Best Sunrise di dia. Bener sih. Waktu Spot zamanan sunrise. kopi camp nih dia kan sunrise, Best terus sunrise malam di dia. nih dia bisa City akustikan. light. Bikin acara juga bisa di Bali. Bisa. Bikin acara kopi camp. Kapasitas berapa orang sih Pak di Hanaf sebetulnya untuk tenda? Kapasitas tenda masuk 20 sebenarnya mah. Cuman kan 20 tenda. 20 tenda. Cuman kan untuk camping biasanya kan butuh lapang. Jadi kita batasin sekitar 15 lah. 15 kali 4 seberapa? Segitulah pokoknya. 15 kali 4 orang. 50-an lah. Oke. 50 orang lah untuk tenda camping. Mentok-mentok 100 ngampar sawareh merenya. Ngampar di luar saware, beralaskan bumi, beratapkan langit gitu ya. Ngerah 3 lagu gitu. Rumah kita sendiri. Enak sebetulnya di dia teh. Jadi waktu acara, cuman pas acara eta kan sempet waktu ada hujan angin tuh. Eta kan sempet kena juga di dia kan. Waktu di bawah misalnya. Oh tentu saja. Oh, beki luhur, beki gede angin. Yoi, kompetitor terbaik gitu. Angin. Tapi namanya alam. Itu bisa ditebak, men. Udah sharing ngelawan alam mah. Makanya kalau kata orang, wah cenah kehalang tetangga, tidak. Rezeki kan Kapegat kudu dihandap kapegat gitu. cenah kudu dihandap. Itu sih buktina orang kan kadieu ya. Iya. Kalau udah rezeki mah di mana-mana lagi kan nyampe gitu. Kehalang kumaha lagi nyampe. Sama tuh kasusnya kayak orang tua kan jualan TO. Pas pisan di pertigaan. Lurusan depan ada jualan TO, lurusan kanan ada jualan TO, lurusan kiri itu ada juga jualan yang jualan TO. Anger weh. Udah ratang maya gitu. Aya, komo mun misalkan udah nyaman, rasanya kepake gitu. Bener sih, Pak. Pasti balik lagi. Jadi inget satu bukan kutipan ya, yang diungkapkan oleh Sujiwo Tejo tuh. Menghina Tuhan itu bukan dengan menginjak-injak kitab suci saja, tapi takut besok tidak makan pun itu sudah menghina Tuhan. Berarti nggak yakin. Bener. Padahal kan daun yang jatuh sudah ada takdirnya. Itu tuh sih. Bener. Makanya ya udah sih slow lah. Santai, udah waktunya mah rezeki. Nggak ada yang tahu, men. Setuju tuh sih, Pak. Ketika ada statement semua makhluk hidup secara santai dan dan tertib gitu, santai. Cuman manusia yang terburu-buru. Setuju men. Bangkong ajlok diusir muragnya murag gitu kan. Tesieun beakeun dahareun. Ucing lempang kan, bener teh. Cak-cak ngarayap. Enjoy. Padahal makananna ringit gitu nya, nu ngapung, nu cantan tuh ngapung nanti ke mana gitu, apal di mana gitu kan. Tapi beunang gitu. Terus kenapa kita harus khawatir dengan masa depan yang udah ada jelas gitu? Edan. Bener tuh. Bener. Ya udah sih gitu. Walaupun emang sih kadang sampai titik ngerti itu teh panjang euy. Dan emang lukaliku gitu kan. Cuman ya udahlah. Yang bikin berat manusia kan ambisinya, men. Bener. Ambisi, terus sirik. Lihat orang tuh kayak gitu panasnya. Panas jadinya. Bener. Padahal kita keluar dari ibu yang berbeda gitu.
dan ditakdirkan juga masih beda gitu kan, prosesnya beda gitu. Ya udah nikmati ya. Enjoy lempeng. Balik lagi ke topik up and down, Mbak. Boleh. Banyak yang belum tahu sebetulnya up and down teh. Di mana sih? Itu sebetulnya tangga non warna non itu. Tangga kuning. Tangga Jadi kuning. banyak yang nanya up and down di mana sih? Kenapa up and down nggak booming sih? Kalau ditanya kayak gitu mungkin jawabannya masih ada kayak kekhawatiran saya ketika nanti ini tempat booming terus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, saya takutnya mengecewakan konsumen. Jadi biarkan organik saja dulu sementara gitu. Mungkin kedepannya kalau misalkan tempatnya udah lebih rapi, terus kita juga udah punya tenaga bantuan ya. Secara sekarang kan kalau ditanya baristanya siapa ya saya. Kalau ditanya mungkin kitchennya siapa saya, waitersnya siapa saya gitu kan. Lampu One man mati, show. lampu pegat mati siapa yang benerin saya gitu kan. Yang pasang tekniknya siapa saya gitu kan. Agak kurang apa ya, kurang gaya lah mungkin, kurang apa ya, kurang proper lah ya kalau misalkan tiba-tiba orang gitu berbondong-bondong datang ke sini sendiri gitu ngelawan banyak orang gitu kan, agak susah gitu kan. Jadi udahlah biarin organik aja dulu gitu. Padahal potensinya luar biasa. Potensinya luar Tapi biasa. jujur di sini sebetulnya kalau secara apa ya, experience-nya dapat, kemudian kalau memang cuacanya mendukung, mau itu pagi, mau itu sore, malam, luar biasa sih view-nya. Asli. Up and Down tuh menghadirkan dekorasi yang diciptakan Tuhan. Ais. Ya tuh sih. Edan sih. Ya tuh sih. Ya, benar. Sunrise gitu kan. Terus bulan biasa kelihatan dari sini gitu. Kalau nggak pelangi habis setelah hujan itu. Dekorasinya tuh itu. Ini dekorasinya pas dapatnya kabut nih. Kabut, rintik Rintik hujan. hujan gitu kan. Tadi ada lah dikit city Ada. light-nya. Bentar ya. Tapi cakep Pak, asli. Saya tuh bener-bener waktu pertama kali kesini, waktu acara coffee camp itu, eta sigana lamun coffee camp mah apa saya di dia aya kedai kopi Nah, gitu. itu mungkin itu kan salah satu cara Tuhan buat bantu kita kan. Di henteu tiba-tiba Om Ron kan sebagai ketuanya datang dan milih tempat ini, padahal kan yang lebih proper banyak nih. Ya. Yang lebih kayak lebih rapih, terus lebih lah segalanya banyak. Tapi kenapa di sini gitu? Udah takdirnya ya di sini ya di sini. Nah, Benar itu takdir gitu kan. Kita tuh bisa move on sih saya dari acara itu di dia teh. Wah, pecah sih itu. Dia kak band nanti naon sih bahasa itu teh? Lupa saya. Anjir eta nu nyawera teparat deui ka jam sabaraha eta. Jadi eta mah lain anu nyawer eureun tapi band nu Atas disawer deui atas gitu sih kan, atas gitu. cenah atas. Kayak ngeusan gitu. Asli iya mah kajen dicanak dia ya atas. Dipulangkeun cenah. Saya MC di handap deui ka. Sih ya lamun dituleukeun karunya ya nyanyi tadi teu parat-parat. Target orang tuh 100, cuman maksimal 100, kapasitas 100 lah kalau nggak salah 100, tapi di datanya teh sampai 150 lebih lah waktu itu teh. Ya termasuk yang kunjungan reguler gitunya, yang mereka visit cuma mau nonton doang, tapi kapasitasnya di luar dugaan gitu. Orang mah banyak yang datang gitu kan, antusias. Ditambah kan emang ngawalin lagi acara kopi bener. di outdoor kayak begitu. Betul. Setelah yang udah setelah kopi juga kan itu acara perdana. Betul sih. Jadi orang-orang tuh benar-benar excitednya. Iya kopi gas. Karena waktu itu sambil lomba juga. Iya lomba manual brew, camping, musik. Oh iya miniatur aerocamp pisan sih. Aerocamp miraha atuh. Gas meureun. Menyawa ya. Jangan lupa MC-nya Ras. Kawan nanti ya. Seperti itu, Pras. Boleh nih? Boleh lah, boleh. Saya ketinggalan di meja. Sikat.
Saya benar sih kalau kesini seperti yang dibilang tadi. Ya. Saya tuh selalu keinget masa-masa 2018, 2017, ketika memang kopi itu identiknya dengan kopi, senja, dan puisi aja. Dan lu cuman tinggal duduk dan nikmatin terus ngobrol doang gitu. Ku ngahulang lagi nikmat gitu. Gak usah mikirin apa-apa. Gak usah kumaha-kumaha gitu kan ya. Yang penting lu dateng, mesen, diseduhin, terus duduk, nikmatin, kelar gitu. Beres tuh dokumen, wah ini kopinya over extract, ini kopinya ABCDEFG lah ya. Bijinya dari apa prosesnya apa tuh. Emang pesennya Vietnam drip, tuh kudu ngomong Vietnam drip, susu, Americano, beres. Dan ngeunah. Karena emang sejatinya tadi Pak saya nulis di story di WhatsApp bahwa kopi itu adalah minuman masyarakat. Benar-benar apa ya? Ya, kopi tiba lagi minuman masyarakat. Mungkin sekarang yang mengeksklusifkan diri maksudnya, mengeksklusifkan diri seiring dengan kemajuan zaman gitu kan, seiring dengan inovasi-inovasi pada industri kopi. Nggak salah sih itu kalau misalnya seperti itu, tapi jangan dilupakan bahwa kedai kopi adalah parlemen paling jujur di lingkungan masyarakat gitu. Betul. Setuju. Karena orang-orang ngobrol di kedai kopi gitunya, memikirkan entah itu masa depan diri sendiri, bahkan sampai masa depan bangsa gitu. Di kedai kopi bersama kopi. Dengan fenomena sekarang nih Pak, dibandingkan dengan yang dulu. Karena kan orang-orang ngopi dengan outfitnya, dengan habitnya yang menurut orang apa ya, agak aneh gitu, dengan habitnya yang agak aneh, yang memang kalau dulu tuh ngopi kan orang pengen nyari inspirasi, bahkan ada yang bilang bahwa kopi itu ketika otak perlu inspirasi katanya, singkatannya. Kopi lah jawabannya ini ya. Orang dulu ngopi itu pengen ngobrol, pendekatan dengan orang lain, diskusi, baca buku, ngopi di pojokan gitu kan. Atau sekarang kayak di sini menikmati alam, entah itu niisna, entah itu nyari view-na. Kalau dulu kan gitu. Dibandingkan dengan sekarang nih Pak, pendapatnya gimana sih? Pandangannya? Kalau untuk soal itu, kebetulan saya orang yang nggak terlalu fashionable ya. Dan itu membuat saya ribet, pribadi saya. Ribet sih. Dalam artian? Ribet, saya kalau kemana-mana harus pakai sepatu gitu loh. Terus kayak outfitnya rapi, baju baru terus gitu kan. Tapi ya balik lagi mungkin itu memang zaman juga sih. Zaman memang mungkin fashion anak-anak zaman sekarang kayak gitu ya. Padahal saya belum tua-tua banget sih ya. Cuman emang saya cuek ya masalah fashion. Jadi saya gimana ya? Ya itu mau balik lagi pribadi masing-masing sih. Cuma untuk pribadi saya mah agak ribet deh. Agak ribet, saya harus kemana-mana harus rapi, harus ini gitu kan. Walaupun emang dituntut harus rapi, tapi kan mungkin taraf rapi orang beda-beda kan. Betul. Nggak salah ya, Nggak mereka salah. mau dress up kayak gimana, Bebas. mau pakai pakaian kayak gimana, cuman Bebas. sekarang tuh kesannya tuh kayak lu ngopi harus bener-bener pakai baju yang wah gitu. Paling wah gitu kan. Lu ngopi mau fashion show sih gitu. Apa kabar saya yang kemana-mana pakai swallow ya? Jika orang di sepatu tadi pakai sendal swallow kan tiris ya? Ini sepatu bukan gara-gara emang pengen pakai sepatu, lain Tapi hayang gaya karena emang tirisnya ya? suku gitu. Tiris gitu. Tirisnya Vibes ngopi di dalam awan. kayaknya benar ya, kabut pisan ngopi ka dia. Kabut ya. Menjelang dini hari. Jam 12 kurang. Dulu mah jam 12 teh. Musik keneh di ditu nya. Tarik. Tapi aya nu ngecamp oge Pak di bawah di ditu emang aya camping ground badinya teh. Henteu. Soalnya biasanya Pasir datar men. Oh yang Eta? dulu. Dulu mah ada. Oh, iya. Dulu ada. Cuman karena rotasi pemimpin lah disebutnya. Yang ngelola itu pindah. Jadi ya kayak gitu lah. Ditinggalkan lah gitu. Terus emang nanggung oge sih. Nanggung City Light-nya kan ente benang KB. City Light-nya sepotong-sepotong.
cakep lah ya sih. Kangen sebetulnya saya teh dengan apa ya, dengan suasana seperti ini gitu. Asli Pak mulai nyari kedai-kedai yang emang masih Di ujung dunia mempertahankan itu. iya, mempertahankan ketradisionalannya dan juga mempertahankan apa ya, karakter kedai kopi yang ini the real kedai kopi gitu. Real kedai kopi, lu datang ngopi, kita diskusi, ngobrol dengan Sharing. hospitality-nya yang luar biasa bagus. Bukan hospitality dalam artian service melayani, menuangkan air ataupun apa dengan kemeja dan face dasinya gitu kan. Tapi mah SOP sih. hospitality-nya tuh lu datang ke sini dapat experience yang luar biasa bagus gitu kan. Tapi dengan hal yang dibungkus dengan sederhana ya. Dibungkus dengan sederhana. Karena dulu kan bener gitu ngopi tuh kita ngariung. Tuh kudu mikiran naon, ngobrol balik happy gitu. Balik tenang gitu ya. Happy. Sedikit banyak Malah dapat ilmu baru gitu. Gak jarang dapat ilmu baru. Nah, makanya sekarang ya lebih sering ngopi di kedai-kedai yang emang kecil. Kedainya kecil. Kalau secara produk emang basic-basic aja gitu ya. Entah itu cappuccino-nya, manual brew-nya atau apapun gitu ya. Tapi dia memberikan pengalaman yang beda. menurut orang sudah susah ditemukan di coffee shop manapun di saat ini gitu. 2025 atau ya 2026 bos. Hotel 2006 tinggal 2 hari. Oh 2 hari ya. 2 hari deh. Ya. Mau ngopi setahun pas di dia. Malah kayak di bumi ngopinya setahun. Setahun ya. Yang berenang mungkin balik lagi pas tadi zaman juga udah beda, terus idealisme juga kan. Secara kan kopi itu banyak versi menurut orang-orang teh. Bikin kopi shop teh harus kayak gini gitu kan. Dan kenapa ada yang mungkin sedikit bertahan di hospitality-nya yang tadi kata Pak, udah jarang dapetin hospitality itu pengalaman yang beda tuh karena biasanya konsumen kalau misalkan udah dapet treatment kayak gitu, misalkan baristanya plus nih, hospitality plus nih kayak gini nih, terus kalau plusnya pindah nanti kopi Cabut shopnya juga. konsumennya cabut juga, kopi shopnya nanti sepi. Riskan sih sebenarnya, kayak bisnis kayak gitu riskannya kita susah buat autopilot gitu. Tapi kalau saya sih pikirnya tadi kata saya bilang, saya mikirnya ya yang penting mah berjalan gitu. Yang penting berjalan, toh rezeki kan udah ada yang ngatur gitu. Kedepannya ini nanti bisa di autopilot ya syukur, enggak ya semoga masih bisa bertahan di era gempuran kopi shop ternama dan yang luar biasa sekali. Udah takdir. Saya masih mempertahankan ciri khas kopi shop jadul gitu, dimana kamu datang, kita sapa, kita kenalan, kita sharing gitu. Iya bener. Bahkan dulu nih Pak, waktu saya masih jadi barista di salah satu kafetaria di Tasik gitu ya, saking emang konsumen tuh suka ngobrol sama baristanya, duduk di depan bar gitu, ngobrol sama baristanya. Dulu tuh sampai ada konsumen yang datangnya 2 kali dalam seminggu, itu ceritanya bersambung ya. Cerita bersambung. Ada part 2. Part-partnya banyak. Jadi gini, ada satu cewek waktu itu. Satu cewek. Seru nih. Dia selalu cerita tentang apa pengalamannya yang lagi PDKT sama satu cowok. PDKT sama satu cowok. Ngobrol dia, cerita. Aku tuh lagi kayak gini, lagi kayak gitu. Kita dengerin. Kadang kita kasih apa ya saran, gimana. Hari berikutnya dia lanjutin. Kemarin aku udah gini, dia ada responnya progress. gini. Bener, ada progres. Sampai satu hari, Pak, dia tuh bawa cowoknya. Udah jadi nih sama cowoknya. Dia bawa cowoknya. Sampai dikenalin. Ini loh, barista yang suka aku ajak ngobrol namanya Ras. Terus
bla 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 gimana gitu. Sampai kita kenalan sama cowoknya. Oh alhamdulillah ini udah jadi ini. Udah jadi ya. Udah jadi ini. Sampai sekarang udah nikah mereka pak. Nah, Apendo juga sama pak. Oh ada juga pengalaman kayak gitu. Banyak. Dari yang mulai pacaran terus sampai nikah. Ada yang pacaran juga terus putus ada. Apa ketahuan selingkuh di sini? Nggak tahu tah. Cuman sepengalaman saya kalau misalkan kita jadi barista terus yang hospitality-nya harus ngobrol dan lain-lain, kita harus bisa jaga rahasia itu sih. Betul. Itu sih. Betul. Harus keep secret banget. Secret banget sih. Nggak boleh Soalnya bocor. nggak bisa, nggak boleh bocor banget. Walaupun dia sekarang datang sama cewek atau cowok atau cewek yang beda, ya udah sih biarin gitu. Iya. Kita anggap ya udah dia orang baru datang baru gitu aja sih. Karena bukan urusan kita juga. Bukan urusan dan kita. memang kalau kita sampai ngebocorin ABCD keluar itu melanggar kode etik kebaristaan pak. Betul. Melanggar kode etik kebaristaan. Tidak boleh comel. Nah bener. Tidak boleh comel. Banyak di sini yang sampai nikah terus fotonya masih ada di reposan kita, dia komen wah ini zaman pacaran, terus Oh iya. ada wah ini zamanan sebelum putus, ada banyak. Saya sih alhamdulillah lah bisa mengikuti apa ya kehidupan mereka lah, membarengi apa ya gitu tuh, sejalan gitu. Jadi bagian kecil dari cerita mereka gitu, dari mulai datang terus curhat, galau dan lain-lain gitu. Kalau dulu tuh barista ibarat ini ya, ibarat konsultan. Second home men. Jadi psikiater ngadadak, psikiater dadakan. Orang bikin kayu nah jadi gitu teh. Ada orang galau curhat. Ada orang lagi seneng juga cerita. Kadang orang lagi galau tiba-tiba nangis di bar. Ada orang yang lagi seneng tiba-tiba bawa kue gini. Tiba-tiba bawa makanan gitu. Makanan gitu kan. Tiba-tiba kita lagi kelaparan bawa nasi gitu. Anjay. Ada tuh yang kayak gitu. Dulu sering tuh gitu. Jadi bukan kayak susah sekarang. Jadi bukan kayak kita ngopi, tapi kayak kita bertamu ke rumah orang gitu kan. Ketemu sama teman. Ketemu gitu sama kan. teman, walaupun cuma ketemu sekali 2 kali gitu. Sekarang udah susah ya buat kayak gitu. Sulit lah. Jangan kan buat kayak gitu. Kita nyapa teman kita yang barista aja sekarang agak susah. Oh gitu? Iya. Saking sibuknya di bar. Yos, seru. Ya kita doain aja biar sehat. Iya, biar sehat. Biar Dan sehat. yang utama para barista-barista semakin sibuk kerjanya, semakin banyak tanggung jawabnya, dan semakin tinggi pula gajinya, Pak. Nah itu tuh saya mau ngomong tadi, cuman ya udahlah. Tapi saya emang nggak digaji. Gimana ya? Saya sih bingung tuh. Kalau merespon yang itu jangan ditanyain. Kan Anda owner Pak di sini, CEO. Saya segalanya di sini. Saya tuh jantung di sini. One man show-nya. One man show pokoknya mah. Makin sejahtera lah. Solo versus pribadi kayak gini kan. Gaji ya. Pribadi. Iya sih. Sehat-sehat teman-temanku. Para barista ya. Iya, pokoknya mah keep spirit lah pokoknya mah. Gajian tanggal 1 habis tanggal 2 ya nggak apa-apa. Wajay. Nikmatin aja lah. Jadi gaji itu cuma terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih lagi. Terima kasih. Gila. Non eta lege. Lege Bang Bung. Bang Bung hidup. Mbak iklan gini. Membangkong aja ini. Dia mah loba Pokemon. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf namanya vibes ngopi di hutan tuh kayak begini ya. Tapi eksotis, Pak. Eksotis. Ya pengalaman luar biasa ya. Kapan lagi kan ngopi dibarengin dengan berbagai macam laron gitu. Di mana lagi gitu. Ini tidak higienis. Ya gimana orang di gunung kan? Laron punya pikiran sendiri, dia mau masuk ke dalam gelas kan bingung. Landing tiba-tiba ceprot. Tiba-tiba wah. Sebenarnya Laron kayak apa ya? Marketing saya. Marketing. Iya, maksudnya? Kan udah masuk Laron tuh pasti beli lagi. Ganti. Dibayar berarti lawannya. Masuk kan itu, jajan deui gitu kan. Tapi enggak sih, kalau misalkan ada hal yang kayak gitu kita ganti gratis. Wih, terbaik. Bahkan kadang saya bilang kalau misalkan lagi bisnisnya kurang pede nih hasil seduhannya, saya suka bilang kalau nggak enak nggak usah dibayar. Kalau nggak enak nggak usah dibayar. Kalau nggak enak nggak usah dibayar. Gimana kalau ada yang pura-pura nggak enak? Dengan catatan ya nggak habis. Gitu.
Kalau habis berarti enak. Kalau habis berarti Iya, enak. bener. Lah, berarti enak. Rek beak kisah deui. Karena parameter saya kalau nyeduh misalkan gelasnya kosong tuh sebuah penghargaan banget buat diri sendiri. Bener Saya sih. ngerasa bener-bener bahagia gitu. Apalagi kalau misalkan konsumennya bilang kopinya enak. Udah. Dengan satu kalimat itu aja kita udah sebagai barista tuh udah Wih, bener. bahagia banget. Makanya jangan sungkan untuk memuji barista Bener. gitu. Tapi ada satu hal yang menarik sebetulnya, Pak. Apa tuh? Sekarang itu banyak barista yang biasa aja ketika dibilang kopinya enak. Tapi merasa sangat senang ketika dipuji playlistnya bagus. Wah. Tiba-tiba playlist nih. Karena benar, Pak. Sekarang tuh Tiba-tiba banyak yang playlist. beda barista, beda playlist. Iya. Ih, playlistnya apa? Minta dong. Itu banyak yang lebih senang seperti itu daripada dipuji kopinya enak. Kenapa ya? Nggak tahu. Saya di sini termasuk yang playlistnya itu aja. Jadi nggak terlalu nggak terlalu merhatiin. Karena di sini kalau nggak pelik dangdut, men, closing biasa. Wih, City Light kebuka. City Light ada ya. Balikan itu sih. Tuh kudu. Memori lebah. Balikan itu sih. Orang teh yang City Light pray gitu tah. Soalnya bakal muka pas. Bakal muka gitu kan. Tapi HP saya mau dapat, Pak, itu. Oh nyata? Hah? Nyata? Iya, kejauhan. Oh. Kejauhan. Kecuali muncang. Bintik-bintik kecil lah. Kecuali muncang bulan berarti. Mencang bulan bisa dapat. Yang sekarang ngendi kan dia. Part Modus. Part 2 bari camping kayak Bisa. mah. Bisa, bener. Kudu mah bari camping. Bari Api camping, unggun men. api unggun ya. Iya. Bikin podcast teh. Yoi. Ya ajakan baru dah kah? Iya mah intermezzo ieu mah. Pengenalan. Berapa tadi itu paketnya tuh untuk 3 orang sama 6 orang ya? 375 sama 600.000. 375 untuk 3 orang. 3 orang 600.000 buat 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang. All in, tinggal bawa niat pas. Tinggal bawa niat. Bawa Makanan tinggal jajan di sini. Mau butuh kopi, cemilan. mie, camilan, capulu, cabelas. Banyak di sini. Terus Dan minta tolong buat konsumen. apa tuh? Jangan minta A sama temennya dong sekalian, nggak ada ya. Itu exclude ya, cari sendiri ya. Tolong ya. Saya aja di sini kebanyakan dan keseringan cuma sendiri dan ngeliatin orang pacaran gitu. Jadi tolong. Kalau kayak gitu request, mending nyari sendirilah. Kan ada nih, kita seorang atau 2 orang nih camping, info jodoh katanya. Ya udah sih nyari sendiri gitu, tolong. Tolong mandiri ya. Tolong mandiri untuk masalah itu. Kita di sini kedai kopi bukan biro jodoh. Yoi. Kita bisa sediain apapun kecuali itu. Iya, mau liwat bisa, bakar-bakar bisa, masak bisa, semua bisa pokoknya. Oh, bisa nggak lewat? Bisa. Wih, nice. Bisa. Kecuali yang itu tadi satu. Jodoh jangan. Jodoh jangan. Nyari di kawah sendiri lah. Nyarilah sendiri, bawa sendirilah maksudnya, bawa sendiri gitu. Makal di mistingan. Di mistingan. Bawa dahan gitu. Sabi sih. Di sini camping, tapi ingat ya jangan bawa selingkuhan juga. Jangan. Boleh sih, Boleh. bebas terserah. Asal jangan tahu saya. Resiko ditanggung masing-masing ya. gitu ya. Terus jangan comel, jangan bawa saya gitu. Bener. Ya, selesaikan baik-baik lah ya. Kan baik-baik gitu. Jangan bawa-bawa saya gitu. Tolong dong. Tidak disarankan untuk selingkuh. Karena kan jauh tuh di atas gitu kan nggak akan ketahuan. Cewek aslinya suka main di kota atau lagi kerja di mana, cowoknya kesini bawa yang lain, bahaya tuh. Nggak boleh tuh. Nggak boleh ya. No ya. Jangan. Feeling orang tuh kuat. Jangan main-main sama feeling orang, apalagi cewek. Iya bener. Kuat, perengut-perengut nanti. Aduh, kalau udah perengut-perengut tuh PR. Ditawarin cimol susah, tawarin cibay, seblak aja nggak mau gitu kan. Makanan favoritnya ya. Kamu mau apa nggak tahu. Terserah. Mau kemana nggak tahu, terserah. Nggak tahu, aku bete katanya gitu kan. Nggak tahu. Mau makan nggak enggak. Mau minum nggak enggak. Obeng mau obeng. Gergaji dimakan. Sampai pusing kita mikirin mau apanya. Mau kayu mau, neng rinyuh. Gitu kan. Kayu nanti mau sama kayu. aku di Paraban Gaang mau.
Huut badag mau neng entog gitu kan. Kayak gitu. Bingung sih kadang-kadang. Tapi ya udahlah. Ya sudahlah, yang namanya wanita ya makhluk Tuhan paling ribet. Saingannya kucing loh Pak, wanita. Oh gitu. Kucing makhluk Tuhan paling random, kalau wanita makhluk Tuhan paling Ribet Pak. gitunya. Nah, Anjing bikin loba gitu. wanita tuh dikasih alis, malah dikurut, dibotakin, digambar deui. Gambar ulang. Tuhan aja dianggap salah sama dia. Gimana coba? Apalagi kita yang cuma laki-laki biasa. Yang ala kadarnya. Jangan marah ya. Ini cuman bercanda kok. Saya mau nggak ikutan deh. Saya mau barista. Aduh, seperti itulah ya Pak ya. Jadi intinya kalau ada yang mau datang ke sini tuh hari Kamis sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Kamis tuh jam 1 ya? Kamis jam 1 sampai jam 9 atau jam 10. Terus kita tutup. Sambung hari Jumat. Habis Jumatan tuh sama jam 1. Tapi sampai hari Minggu itu mau bukanya gitu. Oh, khusus buat hari Jumat. Ba'da Jumatan. Jam 1-an lah ya. Jam 1-an bukanya sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Sampai bosan lah kita update juga misalkan kalau di Instagram atau di TikTok. Instagramnya apa sih Pak? Up and down Up underscore and down, Tasikmalaya. Oke. Gitu. TikToknya ada? TikTok sama. Up and down dot itu mah, Oh, dot Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oh, nice. Kita sering live. Kalau misalkan lagi sepi, saya pasti live. Pasti live, kenapa nggak ada teman ya? Nggak ada teman lah, nggak ada teman ngobrol gitu. Minimal di situ mah di gip ya gip apalah. Haus boleh. Saya baru kelihatan Pak, sumpah Ada indah. City Light dan Laron. City Light dan Laron. Asli. Nah, inilah momennya. Oke, kalau gitu Pak, thank you buat waktunya. Saya mau nikmatin City Light dulu sambil bengong di sini. Enjoy. Ya. Thank you. Pokoknya itu kalau mau datang ke sini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jam 1 sampai tunduh merenya, sampai tunduh. Bisa camping juga di sini dengan paket yang tadi udah dibilang, dari up and down di tangga biru Kuning. Tangga kuning. Iya kuning ya. Pokoknya mah tangga kuning, patokannya tuh musola. Udah, patokan musola. Depan musola paling di bawahnya tuh ada kedainya. Ada. Jadi tangga kuning dekat musola, up and down Gunung Galunggung. Alright, thank you Pak. Thank you.